Ya, kita mulai pertemuan minggu ini. Materinya adalah tentang greenhouse gas ya, efek gas rumah kaca. Sebenarnya kita sudah bahas, sudah mencoba mengeksplor beberapa karakteristik dari gas-gas pembentuk atmosfer kan ya. Ada dua tipe, ada gas permanen sama gas variabel. Nah, di antara gas-gas variabel itu ada gas-gas yang disebut sebagai greenhouse gas, ya, gas rumah kaca, GRK. Nah, kita sekarang akan mencoba, sebenarnya materinya sebagian sudah disampaikan di minggu kedua mungkin ya waktu itu. Nah, kita akan coba mengeksplor sedikit tambahan, lebih detail tentang bagaimana efek dari keberadaan gas-gas rumah kaca di atmosfer kita, ya. Tentu saja terkait dengan yang pertama sebenarnya mempengaruhi keseimbangan energi bumi, gitu ya, radiation budget, dan itu efeknya akan mempengaruhi temperatur permukaan. Jadi ini materi kita minggu ini. Nah, ini sekedar melihat ke belakang, ya, jauh ke belakang, bagaimana komposisi atmosfer bumi ketika awal bumi terbentuk, gitu ya. Jadi awalnya atmosfer bumi hanya terdiri dari hidrogen dan helium saja. Lalu melalui proses alami outgassing, jadi keluarnya gas-gas dari dalam bumi sendiri, maka banyak komponen-komponen atmosfer yang sekarang itu masuk ke dikeluarkan ke atmosfer, ya, water vapor, karbon dioksida, nitrogen. Jadi itu dari proses alami. Nah, proses ini berlangsung selama jutaan tahun sehingga mencapai yang disebut keseimbangan kan ya. Yang kita alami sekarang adalah keseimbangan dari proses-proses outgassing ini sehingga membentuk komposisi atmosfer yang ada saat ini. Nah, jadi ini artinya di sini kita bisa melihat bahwa komposisi atmosfer sekarang itu nggak dari awal bumi terbentuk itu seperti ini. Jadi ada proses. Nah, proses ini secara alami akan membentuk keseimbangan, kan, ya. Nah, sekarang begitu ada manusia, ada aktivitas manusia di situ, nah, bagaimana itu akan mempengaruhi keseimbangan dari komposisi atmosfer kita. Nah, itu yang konteksnya kajian perubahan iklim itu di situ. Bagaimana efek dari aktivitas manusia mempengaruhi current state, gitu ya, dari current state atmosfer. Nah, di antara sekian banyak gas pembentuk atmosfer, itu adalah gas-gas yang kita sebut sebagai greenhouse gas, gitu ya, gas-gas rumah kaca. Nah, fungsi utamanya si gas-gas rumah kaca ini yang sumbernya sebenarnya alami, gitu ya, secara natural ada dalam proses outgassing tadi membentuk atmosfer kita. Itu sebenarnya adalah fungsi utamanya mempertahankan radiasi panas dari permukaan bumi, ya, supaya tidak semuanya terlepas ke luar angkasa. Nah, itu yang berkontribusi terhadap si panas yang terperangkap ini atau si radiasi yang terperangkap ini yang berkontribusi terhadap temperatur permukaan. Jadi secara alami kita tahu bahwa greenhouse gas ini penting ya, untuk menjaga temperatur permukaan bumi stabil. Tanpa adanya greenhouse gas ini, maka temperatur bumi itu tidak akan cukup untuk mendukung kehidupan. Gitu. Sebaliknya, ketika konsentrasi atau proporsi dari konsentrasi gas-gas rumah kaca ini di atmosfer melebihi ambang batas tertentu, gitu ya, berlebihan, maka juga akan berdampak pada
perubahan temperatur permukaan bumi, gitu ya, sehingga memungkinkan temperatur permukaan bumi itu di luar range yang dibutuhkan oleh kehidupan, seperti itu. Ini beberapa, kalau saya bisa kasih pointer ya. Ini adalah beberapa komponen gas yang kita sebut sebagai gas-gas rumah kaca. Diurutkan dari jumlahnya yang terbanyak di atmosfer itu yang mana. Yang pertama paling banyak itu adalah water vapor. Jadi water vapor adalah gas rumah kaca utama di atmosfer kita. Karena dia jumlahnya paling banyak, dan dia juga yang nanti kita akan lihat, sebenarnya kalian kita sudah bahas di pertemuan kedua itu ya, dia yang paling banyak menyerap radiasi gelombang panjang. Nomor 2 itu karbon dioksida. Ketiga, ini dari diurutkan dari jumlah ya, jumlah konsentrasinya di atmosfer. Nomor 1 water vapor, nomor 2 karbon dioksida. Ini konsekuensinya besar. Kenapa? Jadinya nanti kita bahas karbon dioksida sebagai gas rumah kaca utama, gitu ya, dalam memforcing climate change nantinya. Lalu yang nomor 3 paling banyak itu metan. Nomor 4-nya nitrous oxide, ozon, dan CFC. Nah, semua gas-gas rumah kaca ini, mungkin kecuali water vapor ya, itu bisa juga dihasilkan oleh aktivitas manusia. Jadi yang unnatural. Tapi kalau water vapor sebenarnya mungkin ada sumber dari manusia, tapi dibandingkan dengan sumber alam mungkin jauh lebih kecil. Ya. Jadi water vapor bisa dianggap sebagai natural, sumbernya natural. Tapi kalau yang lain itu kita akan lihat nanti itu sumbernya selain dari natural juga dari aktivitas manusia atau antropogenik. Nah, ini mekanisme sederhana. Ya, kita udah bahas sebenarnya yang lebih detailnya ya tentang keseimbangan radiasi bumi. Ini cuma buat mengulang sedikit. Jadi secara sederhana kita bisa bayangkan radiasi yang masuk ke sistem atmosfer bumi itu membentuk yang namanya sistem radiation budget, ya, membentuk yang keseimbangan radiasi bumi. Jadi yang masuk itu ada yang langsung dipantulkan, ada yang diserap, ya, ada yang diserap oleh atmosfer, ada yang diserap oleh permukaan bumi. Nah, radiasi yang diserap oleh permukaan bumi dan atmosfer itulah yang memanaskan bumi karena dia mengemisikan radiasi gelombang panjang. Radiasi gelombang panjang inilah yang diserap oleh atmosfer melalui gas-gas rumah kacanya. Nah, tanpa ada atmosfer, sama mungkin, atau ketika atmosfer hanya terdiri dari gas-gas permanen saja, gitu, misalnya nitrogen dan oksigen, gitu, maka tidak ada greenhouse effect, kan, gitu ya. Nah, kalau tidak ada greenhouse effect, tidak ada gas-gas rumah kaca, maka temperatur bumi itu diestimasi kira-kira minus 19 derajat Celcius, rata-rata global ya. Sementara kenyataannya adalah sekitar 15 derajat Celcius. Jadi keberadaan gas rumah kaca ini menjamin tentang temperatur yang nyaman atau yang dibutuhkan oleh berkembangnya kehidupan di permukaan bumi. Ini ya spektrum radiasi kita sudah bahas. Kalau buat radiasi yang diemisikan oleh matahari itu digolongkan sebagai radiasi gelombang pendek, sementara yang diemisikan oleh bumi itu digolongkan sebagai radiasi gelombang panjang. Ya. Nah, ini juga udah kita bahas di minggu kedua. Ini menunjukkan bahwa radiasi gelombang pendek yang kuning itu relatif transparan, ya, di atmosfer. Jadi diloloskan oleh atmosfer. Tapi ada beberapa panjang gelombang
yang diserap oleh komponen-komponen atmosfer, ya. Yang merah ini kan yang sampai di permukaan ya. Nggak semuanya yang di kuning ini yang di top of atmosphere, tidak semuanya sampai ke permukaan. Ada beberapa radiasi yang diserap, tapi hampir seluruhnya itu diloloskan sampai ke permukaan. Jadi kita bisa bilang sebagian besar radiasi gelombang pendek itu atmosfer itu transparan terhadap radiasi gelombang pendek dari matahari. Hanya beberapa yang diserap, dan itu pun yang diserap adalah panjang gelombang near infrared ya, yang panjang, yang energinya tidak begitu besar relatif terhadap radiasi di rentang cahaya tampak yang energinya paling besar, seperti itu. Nah, lalu bagaimana radiasi infrared dari permukaan bumi, gitu kan? Ini juga sudah kita bahas di minggu kedua, mengingatkan lagi bahwa radiasi gelombang panjang dari permukaan bumi itu diserap oleh gas-gas di atmosfer, yaitu yang disebut gas-gas rumah kaca tadi, itu diserap secara selektif. Tidak semua panjang gelombang diserap, kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ini total absorption dan scattering ya, tentu saja, karena prosesnya itu nggak cuma absorption tapi ada scattering, ada pemantulan, ada scatter. Gitu. Nah, totalnya seperti ini. Nah, tidak semua di panjang gelombang diserap. Kalau yang gray ini artinya semuanya diserap ya. Ini kan persentase radiasi yang diserap. Kalau yang putih berarti yang diloloskan. Kalau yang abu-abu ini yang diserap. Nah, ini yang kita sebut sebagai atmospheric window. Jadi mengingatkan lagi. Sorry. Ya. Mudah-mudahan ini. Nah, ini yang disebut dengan atmospheric window gitu ya. Yang ini. Yang area putih ini yang disebut dengan atmospheric window. Jadi seakan-akan itu jendela yang meloloskan radiasi gelombang panjang kan gitu ya. Yang gelombang panjang itu yang di sini saja. Kalau ini sampai panjang gelombang ini ya. Sampai panjang gelombang sini kan infrared. Jadi yang kita lihat yang di sini, kalau buat radiasi gelombang panjang dari bumi ya, yang ini kan radiasi gelombang pendeknya tadi, sebagian juga diserap. Nah, tapi kalau kita pisah-pisahkan untuk beberapa gas rumah kaca, ini ya water vapor, ini karbon dioksida kan ini urutannya. Ozon ya, ozon memang menyerap tapi sedikit sekali menyerapnya. Metan, nitrous oxide, dan akhirnya scatteringnya. Scatteringnya lebih banyak itu peperannya di panjang gelombang radiasi gelombang pendek gitu. Nah, yang saya ingin tunjukkan di sini adalah kenapa karbon dioksida menjadi penting. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya yang paling utama kan tadi gas rumah kaca paling utama kan adalah uap air gitu ya. Uap air dia menyerap hampir seluruh panjang gelombang infrared, spektrum gelombang infrared. Ya, ini diserap semua gitu kan ya. Nah, tapi dia meloloskan di sini, meloloskan panjang gelombang sekian. Nah, jadi ada window-nya di sini, ya, jendelanya. Nah, tapi ternyata kebetulan, ya alam ya, kebetulan dari alam gitu, bahwa si karbon dioksida menyerap sebagian dari si window ini. Jadi istilahnya kalau ini kalau kita analogikannya sebagai jendela, ya, si water vapor jendelanya yang meloloskan radiasi itu di sini itu panjang gelombang sekian. Nah, tapi sama si karbon dioksida itu sebagian ditutup gitu. Ya, gitu ya. Kalau digabung kan jadinya nyerap nih, di sini hilang. Ya. Nah, ozon juga sebenarnya tapi kecil. Dan gas rumah kaca lainnya itu tidak
tidak ada yang kebetulan beririsan dengan window-nya si water vapor. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa karbon dioksida, konsentrasi karbon dioksida relatif terhadap total konsentrasi total di atmosfer itu menjadi penting karena dia bertindak atau berperan seakan-akan dia menutup jendelanya si water vapor ini. Jadi udah sedikit yang diloloskan karena ada si karbon dioksida, makin sedikit yang diloloskan. Nah, sehingga kalau makin banyak karbon dioksidanya, walaupun water vapornya sama gitu ya konsentrasinya, tapi kalau karbon dioksidanya berubah konsentrasinya, maka itu akan mengubah kesetimbangan radiasi bumi, mengubah seberapa banyak yang diloloskan ke keluar sistem bumi, radiasi gelombang panjang diloloskan keluar bumi. Nah itu kenapa karbon dioksida menjadi dalam konteks kajian perubahan iklim itu karbon dioksida menjadi penting di situ. Ya, gas rumah kaca yang paling penting. Dan yang alasan kedua adalah waktu tinggalnya. Karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang waktu tinggalnya di atmosfer itu sangat panjang, lebih dari 100 tahun. Berbeda dengan water vapor yang masa tinggalnya dalam hitungan hari seperti itu. Ya, jadi ini gambar ini buat mengilustrasikan itu saja. Nah, jadi ini yang sudah kita bahas sebenarnya radiative equilibrium atau radiative balance ya, atau radiative budget gitu. Itu adalah kesetimbangan antara radiasi yang masuk sama radiasi yang dikeluarkan oleh suatu planet. Ya. Nah kalau kemarin kita melihat ilustrasinya saja ya, menghitung kira-kira berapa yang masuk, berapa yang keluar, yang diserap berapa gitu ya, kesetimbangannya berapa. Nah, kalau hitung-hitungannya itu sebenarnya secara sederhana menggunakan ini kesamaan ini yang disebut dengan hukum Stefan Boltzmann ya. Jadi ini kalau secara sederhana kalau kita punya benda yang menerima radiasi, hukum bagi temperatur bilang kalau ada temperatur benda yang menerima radiasi, maka dia punya temperatur. Kalau dia punya temperatur, dia akan mengemisikan kembali radiasinya sebanding dengan temperatur pangkat 4. Temperatur benda tersebut di pangkat 4. Nah, jadi ini hukum kesetimbangan radiasi. Ini adalah yang masuk, ini adalah yang keluar, gitu ya. Seimbang, yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk komponennya apa saja? Ini adalah radiasi matahari. Yang disebutnya solar constant biasanya. Ya. Nah, kalau si alpha ini yang disebut dengan albedo. Ya. Jadi 1 kurang alpha. Kalau alpanya bumi, kita tahu albedo bumi secara planet ya, planetary albedo itu 0,3 kan ya. 30% radiasi yang sampai ke bumi itu dipantulkan kembali 30%-nya. Ya, jadi kalau di bumi itu 1 kurang 30. Jadi S-nya itu cuma 70%. Nah, ini yang konstanta Stefan Boltzmann, sigma, T-nya adalah temperatur bendanya. Ya, kalau bumi ada temperatur bumi. Ya, jadi hukumnya sederhana, yang masuk sama dengan yang keluar gitu ya. Kenapa yang masuk sama dengan yang keluar? Karena sistemnya sudah mencapai keseimbangan. Sebelum sistemnya mencapai keseimbangan, equilibrium ya, sebelum dia mencapai keseimbangan ini ya, yang masuk tidak sama dengan yang keluar. Ini kasusnya ketika sudah mencapai keseimbangan. Radiasi yang masuk itu akan sama dengan yang radiasi yang dikeluarkan. Untuk melihat itu proses itu dengan lebih jelas, itu ada yang disebut dengan energy balance model atau model iklim 0 dimensi. Ya, kenapa disebut 0 dimensi? Karena kita mengasumsikan bumi sebagai atau planet lain gitu ya, bumi sebagai atau planet itu sebagai titik gitu. Atau titik dengan jari-jari sekian ya. Jadi ada radiasi yang masuk. Kalau kita lihat
bumi kita bayangkan sebagai kelereng gitu ya, bulatan gitu, maka area yang disinari oleh si radiasi yang datang ini, itu kita bisa estimasikan sebagai PR kuadrat, dan R adalah si jari-jari bumi, ya jari-jari si bendanya gitu ya. Nah, jadi kalau dihitung-hitung gitu, kira-kira radiasi yang sampai ke permukaan bumi itu adalah si radiasi yang masuk di puncak atmosfer dibagi 4, ya, seperempat dari radiasi yang sampai di puncak atmosfer. Ini yang disebut dengan solar constant. Nah, sedikit loncat ke depan sebenarnya. Waktu kita ngomongin model, ini kan model juga ya, walaupun model yang sederhana, model energy balance model. Waktu kita ngomongin model iklim, bahkan yang kompleks sekalipun, yang disebut GCM, nantinya kita akan bahas, biasanya si radiasi yang masuk ke puncak atmosfer itu dianggap konstan, makanya disebutnya solar constant. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya itu bervariasi, ya, bervariasi dengan variabilitas yang lebih panjang sebenarnya. Nah, itu salah satu kritik dari terhadap model iklim, karena menganggap si mataharinya itu konstan. Tapi untuk kajian iklim sampai dengan 100 tahun ke depan gitu misalnya, asumsi bahwa si radiasi matahari yang sampai ke puncak atmosfer itu konstan itu masih bisa dipegang. Ya. Jadi kita berasumsi ini ya, yang pertama solar konstan. Radiasi matahari yang sampai ke sistem atmosfer itu, atmosfer bumi itu konstan. Nah, lalu ketika dia masuk ke atmosfer, sebenarnya ini udah kita bahas di minggu kedua, tapi kan hitungannya enggak gitu ya, hitungannya enggak, cuma melihat ini aja. Jadi pertama kita bayangkan misalnya, ini nggak kelihatan ya tulisannya. Ya, ini yang masuk. Ini tadi yang sudah dibagi 4 ya. Ini artinya radiasi sampai ke permukaan, ke surface ya, bukan yang di top of atmosphere lagi gitu. Ini yang masuk, sebagian kan langsung dikeluarkan sebanding dengan ini albedo kan, kita udah bahas kemarin, 30% langsung dipantulkan. Ya nggak cuma dari permukaan ya, tapi dari top atmosfer. Ini contohnya kalau misalnya tidak ada atmosfer, kita asumsikan tidak ada atmosfer dulu. Jadi ada radiasi yang masuk sampai ke permukaan, itu sebagiannya langsung dipantulkan. Ya, sebagiannya itu sejumlah dengan berdasarkan albedo si planet tersebut, si AS gitu ya. Nah, lalu karena dia sebagian diserap, itu dia punya temperatur permukaan. Gitu. Nah, karena dia punya temperatur, dia akan mengemisikan itu yang keluar. Ini radiasi yang masuk, ini yang dipantulkan, ini yang diemisikan. Ya. Nah, kita bisa tulis persamaannya seperti ini, yang radiasi yang masuk, in, ini radiasi yang keluar, out. Ya. Kalau kita masukkan kesamaan yang sebelumnya, yang masuk kan 1 kurang A dikali S gitu ya tadi. Sementara yang out itu sesuai dengan hukum Stefan Boltzmann, itu adalah sigma TE pangkat 4. Gitu. Ya, ini keseimbangannya. Nah, kalau kita masukkan, tadi kita tahu A itu, bumi itu A-nya 0,3 ya. S tadi kita tahu berapa? 342 watt per meter persegi. Sigmanya kita tahu, itu adalah Stefan Boltzmann, konstanta Stefan Boltzmann, maka kita bisa mengestimasi temperatur permukaan bumi. Ternyata kalau kita masukkan persamaan tadi, temperatur permukaan bumi itu minus 18,2. Ya, nanti coba dihitung sendiri, dimasukin angka-angkanya. Nah, jadi kalau pakai hukum keseimbangan radiasi yang tadi, itu temperatur bumi harusnya minus 18,2. Tapi kenyataannya kan segini gitu ya. Yang berbeda apa? Yang membuat perbedaan adalah si keberadaan atmosfer.
Nah, kalau kita masukkan efek atmosfer, ini diagramnya seperti ini. Jadi ada yang masuk, ini yang dipantulkan, ini in, ini yang reflected, ya langsung berdasarkan albedonya. Nah, ini yang diserap akan mengakibatkan adanya temperatur kan ya. Bumi akan punya temperatur, karena bumi punya temperatur, sekali lagi dia akan mengemisikan ini. Tapi karena ada atmosfer juga akan menyerap si radiasi yang diemisikan oleh bumi. Ya. Nah, yang ini kan diserap karena ada apa? Karena ada si greenhouse ya. Kalau tidak ada greenhouse gas, ya lolos aja gitu. Kita udah lihat sebelumnya. Kenapa ada diserap? Karena ada uap air di situ. Karena ada apa? Karena ada CO2 di situ. Kalau seandainya isinya cuma nitrogen sama oksigen, ya lolos-lolos aja kan gitu ya, tidak diserap. Ya walaupun diserap kecil sekali gitu. Nah, karena temperatur menyerap radiasi, maka dia juga akan mengemisikan ya. Diemisikan ke atas sama yang diemisikan ke bawah. Tuh. Nah, selain dia menyerap, ini ada yang kelupaan, selain dia menyerap, dia juga ada yang dipantulkan dan di-scatter. Ya, tergantung dari transmisivitas si atmosfer, si T ini ya, kok saya bingung. Gimana sih? Transmisivitas ya, transmisivitas atmosfer. Itu yang mengukur tadi proses-proses atenuasi atmosfer, men-scatter, memantulkan, juga menyerapkan gitu ya si radiasi ini, baik gelombang panjang maupun gelombang pendek. Nah, ini dimasukkan lagi ke persamaan ini. Ini tadi yang in. Nah, yang out-nya tadi ada dua. Ada yang radiasi yang diserap oleh permukaan bumi. Ini yang diserap oleh atmosfer. Ya, jadi 2F. Nah, sementara si FE-nya ini sendiri adalah 2 kali FA. Karena dia ada yang diemisikan ke atas dan diemisikan ke bawah si atmosfernya ini. Ya. Lalu ada si tau-nya ini, si transmisivitas. Ya, jadi kalau kita substitusi persamaannya ke persamaan yang tadi, maka jadinya seperti ini. Ini yang in, ini yang out. Ya. Ini energy balance model. Kalau kita masukkan efek dari adanya atmosfer. Nah, si nilai ini 1 plus tau bagi 2, ini yang dikasih kode dikasih simbol G ya, itu yang disebut dengan greenhouse factor gitu. Jadi tetap aja radiasi yang masuk dalam bentuk gelombang pendek itu sebanding dengan radiasi yang keluar dalam bentuk radiasi gelombang panjang dikalikan dengan si greenhouse factor ini ya, si G greenhouse factor. Nah, kalau kita masukkan nilai tau atmospheric transmissivity itu 0,23, maka kita punya G-nya 0,62. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan 4 tadi, maka kita dapatkan temperatur permukaan bumi itu sekitar 15 derajat Celcius. Kata-kata global ya. Tentu saja dia sebenarnya kalau kita lihat bumi secara nyata ya, dia bervariasi terhadap ruang dan waktu sebenarnya. Jadi kalau kita anggap bumi itu sebagai suatu kelereng kecil gitu ya, rata-rata globalnya sekitar 15 derajat Celcius. Nah, jadi seperti itu. Si model nol dimensi ini itu bisa dengan baik menjelaskan temperatur permukaan suatu planet sebenarnya. Kalau kita tahu si faktor greenhouse-nya seberapa, kan gitu ya. Nah, si faktor greenhouse ini tadi, balik lagi ke gambar yang ini, tentu saja itu akan sangat tergantung dari si komposisi gas-gas rumah kacanya, kan gitu ya. Karena yang
mempengaruhi seberapa besar radiasi gelombang panjang dari permukaan bumi diserap oleh atmosfer itu adalah si gas-gas rumah kaca ini. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan planet-planet lain, ini persamaannya sama ya tadi, omongan tadi. Radiatif equilibrium, kesetimbangan radiatif ya, hukum kesetimbangan radiatif. Saya masih belibet ini ya bahasa Inggrisnya. Jadi kesetimbangan radiatif. Kalau kita lihat dibandingkan dengan planet-planet lain di inner planet ya, ini planet dalam dari sistem tata surya kita, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini relative distance terhadap bumi ya, jarak bumi matahari, satu, maka ini jarak relatif terhadap yang ini, jarak matahari bumi itu Merkurius sekitar 40% gitu ya jaraknya dibandingkan dengan jarak matahari bumi. Jadi lebih dekat kan gitu ya. Kalau Venus 70%, Mars 1,5 kali lebih jauh daripada bumi, jarak matahari bumi. Nah, solar radiation yang sampai ke permukaan tadi, yang sampai ke puncak atmosfer dulu ya ini. Ini yang sampai ke permukaan. Itu jauh lebih besar di Merkurius ya, karena dia lebih dekat juga. Dan albedonya lebih kecil, 10%. Kalau bumi albedonya 30%. Yang sampai ke permukaan bumi 342 tadi ya. Nah, ini kalau kita pakai persamaan ini, kalau tanpa memperhitungkan atmosfer ya, ini tidak memperhitungkan atmosfer, ini diputar aja, disusun ulang aja persamaannya, jadi kita bisa mengestimasi temperatur berdasarkan dua informasi ini saja, albedo dan solar radiation. Maka Merkurius yang masuk ke permukaan bumi, yang masuk ke permukaan planetnya ya, setelah dikurangi dengan yang dipantulkan melalui albedo itu sekitar 2025. Nah, temperatur keseimbangannya, temperatur ketika sudah mencapai keseimbangan itu 162 derajat Celcius. Aktual yang kenyataannya ini kan pakai persamaan ya, ini pakai persamaan. Ini kan yang aktualnya. Nggak tahu cara ngitungnya mereka gimana, tapi secara aktual itu terhitung 180 derajat. Jadi mirip-mirip ya. 162 derajat Celcius temperatur permukaannya yang terhitung segitu. Tapi ingat, dia tidak ada atmosfer. No atmosfer. Kalau Venus dengan albedo 60% ya, karena dia punya atmosfer. Atmosfernya itu terdiri dari sebagian besar CO2. Jadi dia memantulkan lebih banyak radiasi yang masuk, ya, albedonya lebih tinggi. Jadi yang nyampai ke permukaan segini. Nah, temperatur yang dihitung pakai persamaan ini itu minus 10. Tapi kenyataannya 453. Jadi sangat tidak sesuai kenyataan gitu ya. Itu. Ingat, ini komposisi atmosfernya. Nah, kalau bumi kita tahu tadi kalau pakai persamaan ini minus 19, kalau aktualnya 15. Ini juga tidak sama, kan ya. Nah, Mars sama. Mars estimasi dan aktualnya itu cukup mendekati ya. Jadi ini tadi buat membuktikan yang kita hitung sebelumnya bahwa ternyata efek adanya si atmosfer ini bisa berpengaruh besar gitu ya terhadap temperatur di permukaan. Kalau ini tidak, kalau yang tidak ada atmosfer, tadi efek atmosfernya tidak ada, diabaikan ya, emang seperti ini gitu. Keseimbangan radiasinya ya sebanding dengan radiasi yang masuk di tempat-tempatnya. Tapi kalau misalnya
ada atmosfer, ternyata hasilnya bisa berbeda banget. Dan komposisi atmosfernya itu akan sangat mempengaruhi perbedaan itu, ya, yang kita estimasikan sama yang kenyataannya. Artinya efek dari gas rumah kacanya akan berbeda banget, si G-nya itu, kalau komposisi atmosfernya berbeda. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau Merkurius tidak ada atmosfer. Nah, kalau misalnya di Mars itu walaupun ada atmosfernya tipis sekali, sehingga kesamaan atau hukum kesetimbangan radiatif itu ya bisa menjelaskan dengan cukup baik, ya, karena kita tidak masukkan atmosfer di situ. Nah, sementara karena di Venus dan di Bumi itu punya atmosfer yang mengandung gas-gas rumah kaca, maka ada pengaruh greenhouse effect di situ. Nah, kebetulan Bumi komposisinya pas, ya, sehingga temperaturnya, temperatur permukaannya cocok untuk mendukung kehidupan. Nah, bayangkan kalau misalnya konsentrasi gas-gas rumah kacanya itu seperti Venus, ya, temperaturnya bisa sampai 400 derajat Celcius. Ya. Ya, walaupun kalau Venus dia lebih dekat ke matahari sih memang, tapi kan kalau dari segi radiasi net solar radiation-nya kan nggak jauh beda ya sama Bumi. Gitu. Yang berbeda banget sama Bumi itu adalah komposisi atmosfernya, bukan dari net radiasi yang masuknya. Nah, ini menjadi semacam clue kalau seandainya komposisi gas-gas rumah kaca kita berbeda, maka temperatur permukaan Bumi itu akan berbeda juga. Gitu. Dan, ya konteksnya climate change, ya climate change science ya mencoba mencari tahu seberapa berbeda yang akan mengakibatkan temperaturnya berbeda gitu ya. Seberapa berbeda dari si greenhouse concentration ini akan mengakibatkan temperaturnya berbeda gitu. Jadi ini udah tidak ada bantahan lagi bahwa greenhouse effect ini memang ada, ya, karena nggak cuma di planet kita, di planet lain juga ada greenhouse effect ini gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi keberadaan gas-gas rumah kaca dan efeknya terhadap keseimbangan radiasi bumi. Yang berikutnya tentu saja akan mempengaruhi temperatur permukaan. Ya. Yang jadi perdebatan adalah seberapa besar konsentrasinya dan apa yang drive utamanya, driver utamanya yang mengubah atau mengganggu konsentrasi si gas-gas rumah kaca ini. Gitu. Nah, kenyataannya adalah ya tentu saja sebenarnya gas-gas rumah kaca ini selain sumbernya dari manusia juga ada sumber-sumber alam ya. Ya kalau ini kan yang ini yang manusia kan. Nah kalau yang ini kan yang alam sebenarnya. Walaupun kalau yang forest fire ini ya bisa di-drive oleh alam, boleh bisa juga dari manusia. Nah, memang ada sumber-sumber dari alam. Dan itu semua sudah sepakat bahwa CO2 sumber utamanya itu sebenarnya dari alam. Tapi rate penambahan laju ya, rate itu laju penambahan ke atmosfer yang dari alam itu tidak secepat dari aktivitas manusia gitu. Ya, jadi kalau kayak ya kita lihat CO2 ya, karena dia yang gas rumah kaca nomor 2 paling banyak selain uap air ya. Kalau metan, nitrous oxide itu sebenarnya kan konsentrasinya itu part per billion ya. Kalau misalnya CO2 kan part per million, jadi jauh lebih banyak. Nah, jadi kalau di itu kira-kira dalam periode sekitar 200-an tahun ya sebelum industrial,
sebelum revolusi industri sampai sekarang kira-kira itu ada penambahan kurang lebih 100 ppm kan. Kurang lebih 100 ppm dalam periode kurang ya lebih sih, lebih 200 tahunan lah ya. Dalam periode 200 tahunan rate penambahannya itu sekitar 100 ppm. Nah, mungkin di sini nggak ada. Nanti saya coba carikan sumbernya. Tapi kalau kita lihat historisnya, ya, rate 100 ppm ini yang tadi kurang lebih sekitar 200-an tahun kan ya. Rate sekitar 100 ppm ini itu secara historis kalau kita lihat dari data proxy gitu ya, itu dilepaskan dalam periode ribuan tahun secara natural. Memang di alam itu ada proses emisi dan disposisi CO ya, CO2, ada aktivitas ya banyak sih prosesnya, dari gunung berapi, dari kenaikan temperatur laut gitu ya, yang terjadi secara natural gitu. Nah, itu dilepaskan sebenarnya ke atmosfer CO2. Tapi rate-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan periode adanya manusia ini. Gitu. Ya, bukan adanya manusia, aktivitas manusia yang aktivitas industrinya manusia gitu ya. Manusia kan udah ada jauh sebelum industrial revolution itu gitu ya. Cuman setelah terjadinya revolusi industri itu rate-nya meningkat drastis ya. Ya, nanti saya coba carikan sumber artikelnya gitu ya, yang melakukan kajian tentang konsentrasi CO2 secara historis dilihat dari data proxy. Ya, rate-nya itu kalau 100 ppm itu sekitar 3.000-an tahun. Gitu. 3.000 sampai 5.000 tahun. Rate 100 ppm. Sampai mencapai 100 ppm ini ya. Perubahan 100 ppm di atmosfer. Dan manusia hanya butuh waktu 200 tahun untuk mencapai konsentrasi yang sama. Jadi itu masalahnya. Bukan masalah gas rumah kacanya ada atau tidak. Gas rumah kacanya sih dari dulu tetap ada gitu ya. Kalau nggak ada gas rumah kaca, nggak ada kita. Gitu. Cuman permasalahannya adalah yang ini, rate pelepasan CO2 ke atmosfer setelah ada aktivitas industrinya manusia. Seperti itu ya. Jadi sama metan juga seperti itu. Sebelum revolusi industri cuma 700 part per billion, meningkat sampai 1.000 part per, lebih dari 1.000 part per billion gitu ya peningkatannya dalam waktu tadi sekitar 200 tahunan. Nitrous oxide juga, CFC. Nah, kalau CFC dulunya nggak ada nih secara natural ya. Kalau ini jelas dari aktivitas manusia. Ya, walaupun sebenarnya sekarang udah nggak ada lagi kan ya yang pakai CFC, kan udah dilarang. Cuman dilarangnya juga mungkin sekitar tahun berapa tuh, 60-an, 70-an gitu ya, tahun 80-an. Jadi sebelumnya mah udah banyak yang dilepaskan ke atmosfer. Ya, ya ini cuma buat mengilustrasikan bahwa tadi rate pelepasan gas-gas rumah kaca itu setelah zaman industri itu cukup besar. Ya, meningkat drastis lah gitu ya, walaupun sebenarnya ada sumber-sumber alam juga gitu. Dan ya sebenarnya yang sumber dari alam itu lebih besar, tapi dilepaskan dalam waktu yang panjang gitu ya. Sementara kalau aktivitas manusia itu kecil sebenarnya relatif terhadap yang dilepaskan oleh alam, tapi dilepaskan dalam waktu singkat. Dan karena waktu tinggal si karbon dioksida ini lama di atmosfer, panjang ya waktu tinggalnya, maka terjadi penumpukan. Ya, kalau kita tidak ngerem nih, melepasin terus, ya itu akan semakin bertambah secara drastis konsentrasi CO2 di atmosfer. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini kita coba lihat satu-satu
beberapa fakta tentang gas-gas rumah kaca. Ini rata-rata konsentrasinya diestimasi sekitar segini, 383 atau ada yang mengestimasi 403 ya ppm di atmosfer. Walaupun tentu saja ya seperti semua konstituen atmosfer itu yang membutuhkan unsur ya tentu saja dia bervariasi terhadap ruang dan waktu. Gitu. Nah, ini merangkum yang kita bahas sebelumnya itu sangat penting. Terutama dia transparan terhadap gelombang pendek, gitu ya. Jadi tidak sebenarnya dia menyerap radiasi gelombang pendek dari matahari, tapi kan yang di panjang gelombang near infrared yang kita tunjukkan tadi ya, yang radiasi, yang energinya kecil sebenarnya. Tapi yang utama dia menyerap adalah radiasi gelombang panjang dari permukaan bumi. Dan kebetulan overlap dengan si uap air ya tadi yang atmospheric window-nya si uap air. Gitu. Sumbernya sebenarnya secara natural ada, ya, tapi juga secara unnatural gitu ya, itu dari pembakaran, terutama dari pembakaran fossil fuel. Kalau ya sumber non bioniknya itu dari karbon dioksida itu adalah terutama dari letusan gunung berapi. Ini faktanya karbon dioksida. Lalu metan. Kalau dihitung sebenarnya pengaruh metan itu lebih besar daripada CO2, tapi konsentrasinya jauh lebih kecil dibandingkan CO2 ya. Peningkatannya ini tadi kita udah lihat peningkatannya dari 700 part per billion sebelum revolusi industri. Sekarang ini yang tahun 98 sih, itu sudah lebih dari 1.700 gitu ya part per billion. Nah itu dari aktivitas manusia. Nah ternyata di alam sendiri ada cadangan nih metan di apa namanya di dasar laut ya, cukup besar. Nah dikhawatirkan kalau terjadi global warming, yang udah terjadi sih global warming ya, kalau peningkatan temperatur terutama permukaan laut ya, temperatur laut itu semakin meningkat, itu dikhawatirkan akan melepas si metan yang ada di dasar laut ini. Nah kalau maka ya metan di atmosfer akan konsentrasinya akan bertambah dan akan semakin meningkatkan temperatur bumi. Ini kenapa mati ya? Sorry. Halo? Suara saya kedengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oh, iya, sorry. Ini kayaknya networknya error. Nah, itu metan. Nah, fakta lain juga ternyata di kerak bumi juga menyimpan metan, ya. Nah, dilepaskan itu terutama melalui pembentukan rawa-rawa. So, jadi sumber lainnya adalah mud volcanoes. Nah, jadi sumber dari alam ada gitu ya, tapi selama ini yang bisa diukur, kalau ini kan yang sumber dari alam kan masih estimasi ya, belum bisa diukur jumlahnya berapa. Tapi yang kita tahu pasti besar ini yang simpan di alam, yang belum terlepas ke atmosfer. Yang selama ini diukur adalah yang dari aktivitas manusia. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini faktanya tentang metan. Nah, lalu ada nitrous oxide. Nah, sebenarnya kalau nitrous oxide ini
tidak banyak. Jauh lebih kecil sebenarnya dibandingkan gas-gas rumah kaca lainnya. Secara alami dia dihasilkan juga, dilepaskan melalui aktivitas bakteri di tanah dan ini ya, tanah dan lautan. Nah, sementara sumber dari aktivitas manusia yang utama itu adalah dari pertanian, ya, terutama dari penggunaan ini pupuk. Selain dari pertanian juga dari aktivitas peternakan dan dari aktivitas industri, ya, sekitar 20%. Jadi ini nitrous oxide, walaupun dia jumlahnya sedikit, tapi emisinya ke atmosfer itu sangat terkait dengan aktivitas manusia, gitu. Ya, kalau CO2 tadi kan sebenarnya lebih ya sebenarnya aktivitas manusia juga ya, yang rate yang paling besar. Tapi jumlahnya itu lebih banyak dikeluarkan ke atmosfer itu dari aktivitas yang natural. Lalu yang CFC, nah kalau CFC jelas itu tidak ada yang dari alam. Yang CFC itu merupakan gas rumah kaca yang benar-benar dihasilkan dari aktivitas manusia. Dan yang lebih parah lagi waktu tinggalnya itu yang cukup panjang. Dan efeknya terhadap ozon. Nanti minggu depan kalau nggak salah materinya kita akan bahas tentang spesifik tentang ozon, ya, tentang ozon, lapisan ozon. Nah, ini adalah gas rumah kaca yang sedikit tapi cukup berbahaya, ya, mempengaruhi keseimbangan atmosfer kita, keseimbangan radiasi, sistem radiasi di atmosfer dan permukaan bumi kita. Lalu ozon. Nah, yang paling utama tentu saja adalah uap air. Jadi uap air ini berkontribusi sekitar antara 36 sampai 66% dari efek gas-gas rumah kaca. Munculnya secara natural, ya. Kita mengasumsikan walaupun sebenarnya ada aktivitas manusia yang mungkin mempengaruhi keberadaan uap air, gitu ya. Misalnya ini ya embung, gitu ya. Misalnya ada bendungan, itu kan menahan air sehingga ada evaporasi di situ. Tentu saja itu akan berkontribusi terhadap keberadaan uap air di atmosfer. Cuman dibandingkan dengan lautan yang luas sekali itu bisa kita abaikan sebenarnya efek dari keberadaan uap air dari aktivitas manusia, kecuali untuk skala lokal, ya. Tapi kalau buat skala global bisa kita abaikan. Jadi kita bisa menganggap water vapor ini adalah gas rumah kaca yang sumbernya natural. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini terkait dengan ini ya, terkait dengan terutama temperatur permukaan. Ya, kalau ngomongin climate change, global warming kan, kita ngomonginnya kenaikan temperatur permukaan. Bagaimana keberadaan uap air dikaitkan dengan temperatur? Ya, jumlah uap air. Ya, kalau di meteorologi itu ada istilahnya udara kering, udara basah, gitu ya. Udara kering itu udara tanpa uap air. Udara basah adalah udara plus uap air, ya. Nah, massa udara yang sama itu akan menyimpan atau mengandung uap air yang berbeda tergantung dari temperaturnya. Semakin tinggi temperatur udara, semakin banyak
si udara kering ini bisa mengandung uap air. Gitu. Ya, itu teorinya itu berdasarkan vapor pressure atau tekanan uap. Ya ini saya skip aja, ini ada persamaannya. Sebenarnya saya masuk langsung ke ilustrasinya saja gitu ya. Jadi kalau seandainya ada ini parcel, kalau di meteo istilahnya parcel udara ya. Jadi ada ya ini ada udara kering lah, ada udara ya, ada udara satu kotak atau satu itu gitu. Ya kita istilahnya satu parcel. Kalau dia temperaturnya 10 derajat Celcius, maka keberadaan uap airnya itu bisa sampai 100%. Dia bisa menyimpan 100% dari volume si udara itu mengandung uap air. Ya. Itu kita ukur biasanya dalam bentuk kelembaban relatif. Jadi kalau RH 100% itu artinya si parcel udara ini mengandung uap air 100%. Gitu. Nah, tapi kalau dia temperaturnya makin tinggi, gitu ya, temperaturnya makin tinggi, si parcel yang sama dia apa? Ini jumlah water vapornya sama ya. Ya. Tapi karena si parcel ini bisa apa? Volumenya bisa bertambah kalau temperaturnya bertambah, maka dia menyisakan ruang untuk menyimpan uap air lebih banyak. Gitu. Ya, semakin tinggi temperaturnya, semakin banyak ruang untuk menyimpan si uap air. Gitu. Seperti itu. Jadi konsepnya gitu. Jadi semakin tinggi temperatur, semakin banyak uap air yang bisa disimpan oleh atau yang bisa terkandung dalam suatu parcel udara. Semakin banyak uap air yang bisa terkandung dalam suatu parcel udara. Nah, akibatnya apa? Semakin tinggi temperatur, semakin banyak uap air yang ada di atmosfer. Gitu. Nah, sehingga kalau di sini disebut, walaupun udah agak sedikit loncat sih, ada istilah positive feedback. Ya. Jadi semakin tinggi temperatur, semakin banyak uap air yang ada di atmosfer, maka dia akan memberi feedback positif terhadap peningkatan temperatur. Gitu. Jadi semakin besar kontribusinya sebagai gas rumah kaca kan gitu ya. Nah, itu yang kita akan bahas terkait dengan soal itu di skip aja. Nanti kita akan bahas terkait dengan feedback ya dari gas-gas rumah kaca ini. Sebenarnya kalau sistem feedback itu macam-macam, nggak cuma dari si keberadaan gas-gas rumah kaca ini, dari permukaan bumi juga ada sistem feedback. Jadi macam-macam gitu ya. Tapi yang kita bahas di minggu ini itu kayaknya lebih spesifik ke feedback dari si gas-gas rumah kaca ini. Kalau ini jelas semakin tinggi temperatur permukaan bumi, semakin tinggi temperatur udara gitu ya, dia akan bisa mengandung lebih banyak uap air. Gitu. Semakin banyak uap air di atmosfer, maka semakin besar si greenhouse effect-nya ya. Semakin besar greenhouse effect-nya, maka akan memberikan feedback positif terhadap peningkatan temperatur. Seperti itu. Nah ini ya ini secara sederhana untuk menunjukkan ini saja. Proyeksi dari model, kalau ini relatif terhadap ini ya, relatif terhadap konsentrasi CO2 di sebelum revolusi industri itu 1 kali CO2, kasih tahu ditandainya 1 kali CO2 gitu. Jadi konsentrasi CO2 sebagai acuan ya atau baseline. Jadi ini baseline-nya. Baseline. Itu sebelum revolusi industri. Nah, kalau diproyeksikan ke depan
ya, ini konsentrasi CO2 dengan rate pelepasan CO2 seperti sekarang, gitu ya, setelah revolusi industri, maka kalau seandainya sensitivitas ini, jadi ada yang disebut climate sensitivity ya. Climate sensitivity itu seberapa sensitif si keseimbangan radiasi atmosfer bumi itu dipengaruhi dari perubahan konsentrasi CO2-nya atau gas-gas rumah kacanya ya. Jadi ini range sensitivity dari yang disimulasikan oleh model, mulai dari low sensitivity, jadi tidak begitu pengaruh, sampai yang high sensitivity, jadi sangat berpengaruh. Nah, kalau kita lihat dari hasil simulasi modelnya, range peningkatan temperatur terkait dengan sensitivitas si atmosfer ini yang dimodelkan, itu bisa plus 1,5 sampai plus 4,5. Gitu ya. Sebagai fungsi dari peningkatan CO2. Jadi kalau di masa depan yang terjadi adalah peningkatan konsentrasi CO2 2 kali lipat dari baseline ini sebelum revolusi industri, maka kemungkinan kenaikan temperaturnya antara 1,5 derajat sampai 4,5 derajat, tergantung dari sensitivitas si atmosfernya gitu, yang dimodelkan. Jadi paling buruk kemungkinannya kalau berdasarkan model ya, kalau yang terjadi seperti ini nantinya, maka peningkatan temperatur bumi bisa paling buruk naik 4,5 derajat Celcius. Itu worst case scenario. Ya. Nah, tadi kira-kira berapa yang terukur CO2-nya? Belum nyampai 2 kali lipat kan ya? Ya. Belum sampai 2 kali lipat kan? Sebelumnya kan 280. Sekarang 380. Jadi kalau 2 kali lipatnya kan sekitar 560 ya. 560. Jadi kita belum nyampe 2 kali lipat, tapi hampir peningkatannya hampir sekitar 40%-nya, gitu ya. Jadi 1,4 kalinya, gitu. 1,4 kalinya. Tapi kalau nanti kita terus-terusan tidak ngerem, gitu ya, sampai 2 kali lipat konsentrasi CO2, maka menurut model, walaupun ini modelnya masih bukan model yang yang spesifik gitu ya. Ini kan mungkin model yang general saja gitu. Diglobalkan saja. Jadi sebenarnya kan secara kenyataannya kan ada variasi dari ruang dan waktu gitu ya. Tapi kalau kita anggap global, kira-kira kemungkinannya bisa kenaikan plus 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius gitu. Ya. Nah, efeknya apa kalau temperatur bumi bisa naik sampai 4,5 derajat Celcius? Maka yang pertama ini habis si kutub es di kutub ya. Es di kutub mencair, efeknya ya macam-macam. Salah satunya adalah kenaikan muka laut ya. Kenaikan muka laut. Kalau itu mencair, maka ini adalah wilayah-wilayah ya pesisir pantai dunia itu sebagian besar akan terendam. Kita kenaikan muka lautnya sampai 6 meter. Ya tentu saja ini buat ilustrasi saja gitu ya. Nanti kita akan membahas yang lebih detailnya lagi, itu kajian tentang hazard dari perubahan iklim. Nah itu tergantung modelnya, tergantung tempatnya, tergantung skenario-nya, itu akan berbeda nanti. Ini cuma buat mengilustrasikan bahwa perubahan iklim sudah terjadi, dan kalau rate-nya emisi CO2 tidak direm, maka worst case-nya adalah seperti ini ya.
kenaikan temperatur permukaan global itu sebesar 4,5 derajat Celcius. Kalau konsentrasinya sampai 2 kali lipat. Ingat, sekarang itu kira-kira konsentrasi CO2 di atmosfer adalah 1,4 kalinya. Jadi sekitaran 300 berapa ya di sini ya. 380 kan tadi. Jadi sekitar 1,4 kalinya. Tanya apakah kita mau sampai 2 kalinya gitu ya. Ya itu tentu saja tergantung dari kitanya nanti. Apakah nantinya kita akan membiarkan ini terus bertambah konsentrasinya. Ini kan berarti tidak ada, kalau melihat tren seperti sekarang ya ini. Jadi tren seperti sekarang dengan rate atau laju emisi CO2 sekarang itu walaupun kan sebenarnya harusnya kan ada usaha ya, balik lagi ke kita nantinya apakah ada usaha untuk mitigasi atau enggak. Kita akan bahas nanti ke depannya waktu ngomongin model iklim yang lebih jelas. Ya, jadi seperti itu. Ini ilustrasi saja bahwa worst case itu seperti ini. Ketika kita membiarkan konsentrasi CO2 akan bertambah sampai 2 kali lipat. Ya, worst case-nya adalah kenaikan temperatur antara 1,5 sampai 4,5 gitu ya. Ya, tadi tergantung sensitivitas. Nah, sensitivity ini kan sebenarnya kajian yang sedang berjalan juga ya, dan masih banyak perdebatan juga. Gitu. Jadi perdebatannya bukan masalah apakah temperatur bumi akan naik atau enggak gitu. Itu udah konsensusnya sudah pasti naik ya, konsensusnya naik gitu, global warming. Cuman yang masih jadi perdebatan adalah seberapa besar naiknya gitu ya. Karena tadi kajian tentang sensitivitas dari si atmosfer terhadap peningkatan atau perubahan konsentrasi gas rumah kacanya itu masih perlu diteliti lagi. Nah, terkait sama itu, tentang sensitivitas itu, ada konsep yang perlu dipahami terkait dengan tadi ya, sensitivitas dari si atmosfer terhadap perubahan komponen-komponennya. Nah, itu yang disebut dengan sistem feedback. Nah, sistem feedback ini secara sederhana ya ada dua ya kalau sistem feedback. Jadi kalau misalnya ini adalah sistem gitu ya, sistem, ini ada input, ini ada output kan. Kalau dia outputnya meningkatkan si input gitu ya, kasarnya seperti itu. Ini yang disebut dengan feedback positif. Sebaliknya kalau dia ini ada input, ini output gitu kan ya. Kalau ternyata si output ini malah mengurangi inputnya nanti ke sistem, itu yang disebut dengan feedback negatif, umpan balik, sistem umpan balik. Nah, kalau kita bayangkan ini inputnya adalah keberadaan si greenhouse gas, ini sistem bumi atmosfer, outputnya adalah temperatur di permukaan, tentu saja ini adalah feedbacknya positif kan gitu ya. Gas-gas rumah kaca memiliki feedback positif. Kenapa? Kalau semakin banyak gas rumah kaca, maka temperaturnya akan meningkat gitu. Nah, peningkatan temperatur ini untuk si gas-gas rumah kaca itu akan memberikan feedback positif terhadap keberadaan gas-gas rumah kaca. Contohnya tadi uap air misalnya ya. Contoh uap air atau water vapor. Tadi kita tahu semakin besar temperatur udara atau temperatur permukaan bumi, maka semakin banyak uap airnya yang terkandung di atmosfer. Semakin banyak uap air yang terkandung di atmosfer, maka itu akan meningkatkan temperatur permukaan lagi. Ya. Jadi feedbacknya positif. Gitu. CO2 juga sama.
semakin tinggi temperatur permukaan, maka semakin banyak CO2 yang dilepaskan dari reservoir di tanah dan laut juga sebenarnya. Di laut juga ada reservoir CO2. Jadi gas rumah kaca itu memberi feedback positif. Semakin banyak gas rumah kaca, semakin tinggi temperatur. Semakin tinggi temperatur, itu akan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca yang diemisikan ke atmosfer. Ya. Nah, jadi bisa dibayangkan dengan keberadaan gas rumah kaca yang ada saat ini, konsentrasi gas rumah kaca yang ada saat ini, itu sudah meningkatkan temperatur bumi. Nah, itu efeknya akan berantai karena secara natural ada sumber-sumber gas rumah kaca ya yang akan lebih banyak dilepaskan ketika temperatur permukaan bumi lebih tinggi. Jadi bisa dibayangkan bagaimana bahayanya gitu ya. Ya bukan bahaya sih, itu kan proses alam gitu ya, tapi bagaimana rentannya kesetimbangan radiasi bumi ini. Bertambah konsentrasi gas rumah kacanya, maka itu bisa memicu feedback sistem yang akan mengakibatkan si gas rumah kaca itu semakin banyak yang lepas. Nah, tapi hati-hati kalau water vapor ini sebenarnya lebih spesifiknya lagi nanti kita akan bahas waktu ngomongin model iklim. Ternyata water vapor ini tidak sesederhana ini feedbacknya, karena ketika dia sampai ke atmosfer dia akan berubah wujud kan gitu ya, yang tadinya gas itu kan akan berubah wujud dalam melalui proses kondensasi gitu ya menjadi awan ya, water droplet ya, cloud droplet yang cair. Nah, yang dia akan menjadi awan tipe apa itu akan mengakibatkan atau akan menghasilkan sistem feedback yang berbeda. Nanti kita akan bahas. Tapi secara umum kalau bentuknya water vapor maka feedbacknya adalah feedback positif, memberi feedback positif terhadap peningkatan temperatur. Lalu terkait sama albedo, ya ini albedo. Ya salah satu yang mempengaruhi albedo planet kita itu adalah ini es di kutub. Ya. Kalau ada makin banyak es di kutub, makin tinggi albedo kan gitu ya. Jadi sistemnya di sini adalah dari albedo. Kan ya. Ini radiasi yang masuk shockwave. Nah, ini temperatur. Ya, ini kan ada sistem di sini ya. Ada sistemnya di sini gitu yang kita bahas tentang keseimbangan itu ada di kotak sistem ini. Jadi kita bisa bayangkan ini yang masuk adalah shockwave-nya, ini temperaturnya. Jadi kalau misalnya, ini albedo ya. Albedo, bukan shockwave. Albedo. Jadi kalau albedonya berkurang, maka temperaturnya akan bertambah, kan gitu ya. Semakin tinggi temperaturnya, kenapa temperaturnya bertambah kalau albedonya berkurang kan semakin sedikit yang radiasi yang diemisikan keluar, yang direfleksikan keluar gitu ya. Nah, semakin tinggi temperaturnya maka semakin berkurang albedonya karena si polar ice-nya mencair gitu ya. Maka si pengurangan polar ice caps ini itu memberikan feedback positif terhadap peningkatan temperatur. Ya, jadi dia memberikan umpan balik. Peningkatan temperatur ini akan semakin mempercepat berkurangnya tutupan es yang akan mengakibatkan berkurangnya albedo bumi. Semakin berkurang albedo bumi, semakin tinggi temperaturnya. Demikian seterusnya kan, jadi bolak-balik aja, muter deh. Ini albedonya, jadi inputnya adalah albedonya turun, outputnya adalah kenaikan temperatur bumi. Ya. Semakin tinggi temperatur bumi,
ya itu akan memberikan efek net effect positif terhadap kenaikan temperatur lagi. Ya, itu sistem feedbacknya kalau berdasarkan keberadaan ice cap, gitu ya, polar ice cap atau tutupan es di kutub. Nah, tadi saya bilang kalau yang CO2 umumnya net effect-nya positif ya, sistem feedback-nya. Tapi ternyata ada juga sistem feedback negatif dari keberadaan CO2 ya, melalui apa? Melalui fertilization effect. Nah, tapi ini masih tadi sebenarnya semua skema ini mungkin ada di alam gitu ya. Jadi CO2 itu keberadaan CO2 itu memberikan efek umpan balik positif terhadap peningkatan temperatur, tapi dia juga bisa mengakibatkan penurunan temperatur melalui apa? Melalui sifatnya yang memicu pertumbuhan tanaman, ya. Nah, jadi semakin banyak CO2, semakin banyak CO2 di atmosfer, semakin tinggi temperatur, itu mengenhance atau memicu pertumbuhan tumbuhan. Nah, si tumbuhan ini yang akan menyerap CO2 kan, ya. Sehingga memberikan efek negatif terhadap peningkatan temperatur global karena semakin berkurang CO2-nya, ya. Jadi ini apa namanya? Feedback negatif. Ini feedback negatif. Negatif feedback, ya. Negatif feedback dari CO2. Jadi, nah cuman masalahnya adalah yang dominan yang mana nih, ya? Apakah ya feedback yang negatif ini atau feedback yang positif tadi dari keberadaan CO2? Yang jelas kan yang feedback positif ya itu mempengaruhi keseimbangan bumi. Tapi secara tidak langsung adanya CO2 itu juga memicu pertumbuhan tanaman gitu. Yang berikutnya akan menyerap CO2 lagi. Jadi dia menyerap CO2 sehingga konsentrasi CO2 di atmosfer juga berkurang. Feedback negatif. Nah. Lalu awan juga uap air juga sama, tadi saya cerita kalau ada keberadaan awan, gitu ya. Ketika uap air mengembun lalu membentuk awan, selain dia menyerap radiasi gelombang panjang, tapi si keberadaan awan ini juga meningkatkan albedo. Albedonya naik. Karena albedo bumi naik, maka makin banyak radiasi yang dipantulkan keluar, gitu ya, sehingga memberikan net effect negatif, feedback negatif, feedback negatif, ya. Nah, jadi yang mana yang lebih dominan? Apakah yang fungsi si uap air menyerap radiasi atau fungsi dia untuk memicu peningkatan albedo, kan gitu ya. Nah, jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ternyata atmosfer juga memberikan sistem feedback yang berbeda-beda gitu. Nah, yang mana yang dominan itu yang harus kita jawab kan gitu. Dan harus bisa disimulasikan oleh si model nantinya untuk memberikan gambaran nanti ke masa depan seperti apa. Ya ini tadi mengulang yang tadi ya. Ini yang tadi pre-industrial. Ini level sebelum revolusi industri, ini setelah revolusi industri ya, di peningkatannya. Nah, lalu ada istilah di sini yang disebut radiative forcing ya. Nah, ini radiative forcing. Nanti kalau misalnya kalian baca literatur tentang
climate change yang membahas tentang climate change science dan model iklim itu akan sering mendengar istilah radiative forcing. Jadi secara sederhana radiative forcing ini merepresentasikan seberapa besar perubahan dari radiasi budget tadi ya, yang berkontribusi terhadap peningkatan temperatur bumi disebabkan oleh perubahan dari si gas-gas ini. Jadi kalau misalnya ini kan berubah dari 280 ppm sampai 384 ppm. Nah, perubahan konsentrasi CO2 ini perubahannya ternyata meningkatkan net radiasi sebesar 1,53 watt per meter persegi. Net radiasinya ya tadi. Jadi dia meningkatkan radiasi yang terperangkap di bumi. Net radiasi ini kan tadi yang in dikurang yang out ya. Net radiasinya yang masuk berapa, yang keluar berapa. Netnya itu positif. Gitu. Jadi dia peningkatan si CO2 itu meningkatkan radiasi yang terperangkap di sistem bumi kita gitu ya. Itu yang disebutkan radiative forcing. Nah, jadi kalau radiative forcingnya positif berarti dia keberadaan si gas ini meningkatkan radiasi yang terperangkap di bumi. Jadi itu yang akan meningkatkan temperatur gitu ya. Nah, jadi yang paling besar ini radiative forcingnya tentu saja CO2. Selain uap air tentu saja. Nomor 2 itu CO2. Nah, tapi yang menarik di sini adalah si CFC. CFC ya. Dia jauh lebih kecil. PPT berarti part per trillion ya. ppm part per million, ppb part per billion, ini part per trillion, kecil sekali. Tapi radiative forcingnya itu relatif cukup besar ya dibandingkan sama nitrous oxide itu yang jauh lebih banyak konsentrasinya. Ya jadi walaupun konsentrasinya kecil, jadi kita nggak bisa mendasari penting tidaknya si gas-gas rumah kaca ini itu hanya berdasarkan dari konsentrasinya saja, karena ternyata forcingnya itu bisa beda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa pakai konsentrasi saja. Gitu. Nah, cara lainnya untuk mengukurnya itu yang disebut dengan global warming potential. Global warming potential ini sebenarnya tadi forcing, radiative forcing relatif terhadap CO2 gitu. Relatif terhadap CO2. Nah, kalau kita bandingkan sama CO2, ya sebenarnya nggak cuman tadi ya kemampuan dia menyerap radiasi ya, tapi juga waktu tinggalnya. Tentu saja kalau dia waktu tinggalnya lama, konsentrasinya kecil gitu ya, tapi waktu tinggalnya lama dan dia menyerap cukup banyak radiasi gelombang panjang gitu, maka tentu saja pengaruhnya itu akan lebih besar dibandingkan yang konsentrasinya banyak tapi waktu tinggalnya singkat, kan ya. Nah, jadi kalau yang metan, kalau metan rata-rata waktu tinggalnya 12 tahun. Kalau dia potensi sebagai gas rumah kacanya potensi pemanasan globalnya itu nilainya nggak terlampau besar ya. Ya bahkan kalau dia tinggal bahkan untuk sampai 500 tahun ke depan gitu ya, 20 tahun kemudian gitu ya, 100 tahun kemudian, karena waktu tinggalnya cuma 12 tahun. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya ini nih CFC ya, HFC 23 sama HFC 134 itu
global warming, potensi dia memanaskan, berkontribusi terhadap global warming ya. GWP ini kan tadi. Jadi fungsi dari macam-macam, dari kemampuan dia menyerap radiasi, waktu tinggalnya gitu ya. Relatif terhadap CO2 itu besar sekali. Ya. Bahkan untuk 20 tahun depan, karena dia waktu tinggalnya 270 tahun. Seperti itu. Jadi kalau dibilang yang paling bahaya, gas rumah kaca yang paling bahaya, ya ini memang sebenarnya. Walaupun konsentrasinya sedikit, ya. Walaupun konsentrasinya sedikit. Makanya yang target buat dikurangi pertama sekali kan ini, karena ini yang paling bahaya sebenarnya. Ya, walaupun CO2 tetap lebih bahaya ya, karena aktivitas manusia yang paling banyak menyumbang gas rumah kaca itu kan, gas rumah kaca yang paling banyak disumbang itu kan sebenarnya CO2 dari berbagai macam aktivitas manusia. Nah, sekarang kita lihat, ini data lama sebenarnya ya. Saya nyari-nyari data barunya tapi belum ketemu. Ini adalah ranking negara penyumbang gas-gas rumah kaca terbesar. Ya, gas-gas rumah kacanya tadi ini ya, CO2, karbon dioksida, metan, nitrous oxide gitu ya, CFC. Indonesia ada di nomor 16. Nah, cuman saya yakin ini data lama karena masih yang paling tingginya Amerika. Ya. Kalau nggak salah informasi terbaru itu jadi salib nih sama China sebagai penyumbang gas rumah kaca terbesar di dunia. Nah, maksudnya tapi yang mengkhawatirkan memang negara kita termasuk cukup besar menyumbang gas rumah kaca. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama gitu. Nanti kita akan coba bahas nanti terkait sama mitigasi dan adaptasi dan mitigasi nantinya beberapa usaha untuk mengurangi ini emisi gas-gas rumah kaca. Lalu ada teknologi untuk menangkap CO2 ya, menangkap CO2. Nah, ini tadi nggak saya bahas, saya sediakan ada beberapa video yang mungkin bisa menambah wawasan gitu ya buat ditonton. Oke, mungkin materi dari saya sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya minta menonton video ini?